Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang performance management atau manajemen kinerja. Jadi, manajemen kinerja itu adalah sebuah aktivitas atau kegiatan di mana fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan itu mampu menyelesaikan sasaran atau target yang diinginkan secara konsisten dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, biasanya ini perusahaan itu fokusnya kepada kinerja karyawannya atau SDM-nya, kemudian juga di departemennya masing-masing itu melakukan manajemen kinerja yang harus baik sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan standar operasional perusahaan. Nah, kinerja sendiri ini tuh berorientasi pada masa depan yang ditentukan dari sesuai spesifikasi yang ada di organisasi atau perusahaan-perusahaan tertentu. Mereka mempunyai spesifikasi tertentu. Juga ini didasarkan dengan kausal dari antara input dan outputnya itu juga harus diperhatikan di perusahaan. Nah, jadi dari manajemen kinerja ini ada juga yang namanya sebagai tahapan siklus kontrol. Ada yang namanya kesepakatan target, kemudian itu ada yang perencanaan, perencanaan, kemudian ada yang realisasi dan pemantauannya, juga ada pelaporan, analisis deviasi dan perakiraan, kemudian yang terakhir yaitu dikomunikasikan. Itu tahapan siklus kontrol dari manajemen kinerja. Nah, apa sih kesepakatan kerja, kesepakatan kerja atau kesepakatan target? Itu adalah hal atau sasaran yang ditargetkan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu itu tadi. Nah, kemudian itu dilakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini apa? Yaitu untuk bagaimana pelaksanaan di lapangannya atau standar operasionalnya, langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilakukan, juga menentukan spesifikasi yang diinginkan perusahaan. Nah, kemudian setelah melakukan perencanaan, ada yang realisasi dan pemantauan. Realisasi yaitu pelaksanaannya dari perencanaan itu tadi. Kemudian ketika kita melakukan pelaksanaan itu tadi, ada yang namanya pemantauan. Jadi dari pelaksanaan itu akan didapat pemantauan dari data-datanya itu dari pelaksanaan. Setelah ada data dari pemantauan, maka ada namanya pelaporan. Nah, pelaporan itu fungsinya biar kita bisa menganalisis atau menganalisis deviasi dan perakiraan di masa depan. Karena kan kinerja kan berfokusnya pada masa depan. Nah, itu tadi fungsinya untuk itu. Jadi dari pemantauan itu ada namanya data yang akan dibuat laporannya. Dan laporan itu untuk jadikan analisis tadi, apakah sesuai atau tidak dengan spesifikasi perusahaan. Nah, kemudian setelah ada muncul hasil-hasilnya, ada berbagai macam hasilnya kan. Misalkan ada yang deviasi, itu seperti apa penanganannya, atau sesuai dengan target itu seperti apa penanganannya, itu ada di perencanaan itu tadi, spesifikasinya seperti apa. Nah, kemudian setelah dianalisis, kemudian dikomunikasikan kepada para stakeholder atau pemegang kekuasaan di perusahaan. Keputusannya seperti apa setelah dikomunikasikan, maka ada namanya tindakan dan pemantauan. Jadi namanya siklus kontrol dari manajemen kinerja. Nah, selain tadi manajemen kinerja dan siklus kontrolnya, ada yang namanya Key Performance Indicator atau KPI adalah indikator, yaitu KPI itu adalah sebuah indikator penting di mana kunci untuk menuju hasil yang diinginkan. Nah, Key Performance Indicator ini berfokus untuk peningkatan strategis dan operasional, menciptakan dasar analitis untuk pengambilan keputusan dan membantu kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut yang diinginkan. Jadi kalau kita mempunyai target atau sasaran yang diinginkan, kita juga harus memiliki key performance indicator atau indikator yang menjadikan acuan kita biar kita bisa mendapatkan atau mencapai target yang kita inginkan. Itu fungsinya untuk itu. Jadi mempermudah kita untuk mendapatkan target yang kita inginkan. Nah, parameternya biar key performance indicator ini berjalan baik itu ada beberapa. Misalnya itu memberikan bukti objektif untuk kemajuan mencapai hasil yang diinginkan. Itu tadi parameternya, memudahkan kita. Kemudian bisa melacak efisiensi, efektivitas, kualitas, dan ketepatan waktu, tata kelola, kepatuhan, perilaku ekonomi, juga kinerja proyek itu sangat dibutuhkan. Nah, contohnya jadi key performance indicator nih, misalnya ada profit atau keuntungan laba di perusahaan. Nah, ini tuh setiap usaha itu harus kita bangun dengan mengejar hal indikator yang penting bagi banyak orang, karena biar kita tuh bisa menganalisis margin laba kotor dan laba bersih yang kita dapat itu dibandingkan, itu bisa dijadikan key performance indicator. Kemudian juga biaya pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran
dan temukan cara terbaik untuk bisa mengurangi dan mengolah pengeluaran kita. Itu contohnya Key Performance Indicator. Kemudian selain Key Performance Indicator, ada lagi yaitu kartu skor. Nah, kartu skor itu apa? Nah, ini tuh kartu skor itu adalah indikator yang menggambarkan posisi nyata yang dimana atau direncanakan diharapkan dari objek kontrol pada titik waktu itu saling berhubungan. Jadi kartu skor ini tuh sebenarnya siklusnya itu kayak dari tahap ke tahap itu mempunyai hubungan masing-masing. Jadi itu harus saling keterkaitan. Jadi itu kalau Key Performance Indicator kan adalah indikator masing-masing yang bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi kalau kartu skor ini tuh indikatornya itu harus saling keterkaitan. Contohnya nih, misalkan karena kita membahas di e-commerce, setelah kita membahas tentang beli tiket, elektronik tiket. Nah, itu tuh tiket kereta nih. Mulai dari kita memesan, kemudian melakukan pembayaran, terus hingga kita mendapatkan tiket dalam bentuk elektronik atau bisa dicetak, itu tahapan-tahapan yang saling keterkaitannya itu dinamakan kartu skor. Jadi masing-masing indikatornya dari tahap-tahap tertentu itu harus saling berkesinambungan. Nah, dengan kartu skor ini tuh perusahaan itu memiliki target. Jadi kalau misalkan pemesanan tiket pada waktu tertentu, maka harusnya diproses oleh perusahaan dengan waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Yang diinginkan perusahaan tentunya pelayanan yang cepat. Nah, itu tadi yang disebut sebagai target perusahaan yang diinginkan, dan indikator tahapan-tahapannya itu saling keterkaitan. Jadi sangat dibutuhkan untuk melakukan perencanaan itu tadi, bagaimana prosesnya bisa lancar, kemudian cepat pelayanannya dari perusahaan hingga dapat menimbulkan feedback atau umpan balik dari pelanggan ke perusahaan itu baik. Itu sama seperti tadi, kalau kartu skor ini itu ada siklus kontrolnya. Siklus kontrolnya sama seperti percobaan tadi, yaitu kesepakatan target. Misalkan perusahaan, kalau misalkan itu tadi ada pelanggan yang mau pesan, itu jangka waktunya berapa lama, itu direncanakan. Kemudian ada realisasi dan pemantauan, itu ada namanya trial itu tadi. Kemudian ada pelaporan dan analisis datanya. Apakah dari sekian banyaknya percobaan dari trial itu, apakah spesifikasinya itu masuk apa enggak, bisa dipakai atau tidak di aplikasinya. Misalkan nih kita bahas e-commerce itu tadi, datanya apakah dari sekian banyaknya percobaan dari trial itu, apakah spesifikasinya itu masuk apa enggak, bisa dipakai atau tidak di aplikasinya. Misalkan nih kita bahas e-commerce itu tadi. Jadi pembahasan tentang landasan kinerja manajemen yaitu tadi ada siklus kontrolnya, ada Key Performance Indicator, sama kartu skor. Itu yang dimaksud dari di bab ini, di bagian performance management. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang pengelolaan kinerja TIK. Dalam sebab ini akan mempertimbangkan objek kontrol utama dari organisasi TIK atau TIK penyediaan layanan. Ini akan membantu kami untuk lebih memahami kekhususan kinerja manajemen di bidang e-commerce. Pada bab ini yang dibahas pertama yaitu pengendalian objek di area TIK. Pertama, mari kita pertimbangkan berbagai tingkat objek kontrol di area TIK. Pada pengendalian ini ada beberapa benda-benda dasar, yaitu layanan TIK, proses TIK, dan proyek TIK. Layanan TIK diberikan oleh Departemen TI internal Anda atau penyediaan layanan TIK eksternal. Setiap layanan akan dikontrol oleh kartu skor kecil yang terkandung dalam apa yang disebut perjanjian tingkat layanan SLA. Proyek TIK ini berarti perangkat keras dan lunak atau sistem aplikasi, yang mana setiap sistem akan dikontrol dengan skor tertentu. Untuk proyek TIK ini dilakukan untuk membangun atau meningkatkan layanan, proses, atau sistem TIK. Setelah mengetahui proses, sistem, dan proyek, kita juga ada objek portofolio. Dalam ini kita harus mempertimbangkan kelompok objek kontrol di setiap pelayanan, semua proses, semua sistem, dan semua proyek.
Portofolio layanan TIK atau katalog layanan. Terkadang portofolio layanan disebut katalog layanan atau daftar layanan struktur. Portofolio layanan akan menjadi dikendalikan dengan kartu skor portofolio layanan. Kedua, portofolio proses TIK. Portofolio proses sering dianggap sebagai organisasi atau suborganisasi, tim, kelompok, atau departemen. Portofolio proses akan dikendalikan dengan kartu skor portofolio proses. Yang ketiga, portofolio sistem TIK. Portofolio sistem sering disebut sebagai lanskap sistem atau arsitektur sistem, yang mana portofolio sistem akan dikendalikan dengan sistem kartu skor portofolio. Portofolio proyek TIK atau portofolio proyek akan dikendalikan dengan proyek kartu skor portofolio. Mungkin organisasi telah menetapkan beberapa layanan, proses, sistem, atau proyek portofolio. Objek kontrol penampang atau pengintegrasikan organisasi TIK sepenuhnya juga membutuhkan objek kontrol yang tidak dicakup oleh layanan, proses, sistem, atau proyek. Kami menyebut mereka di sini sebagai penampang melintang. Perwakilan penting dari objek kontrol tersebut adalah sumber daya TIK, misalnya personil, infrastruktur TIK. Kedua, manajemen keamanan informasi. Ketiga, manajemen GRC atau tata kelola risiko dan kepatuhan. Namun, mungkin ada beberapa objek kontrol tambahan yang relevan dan dalam kategori ini. Pandangan keseluruhan ke ICT, jika tidak mempertimbangkan TIK dalam suatu organisasi, maka tidak dapat dengan mudah mendefinisikan peran yang berbeda dengan hormat ke TIK. Sebagian besar organisasi menggunakan TIK untuk mendukung proses bisnis mereka. Jika kita bisa punya pandangan yang berbeda ke TIK, pandangan layanan TIK atau demand, pandangan penyediaan layanan TIK untuk organisasi, dan pandangan yang komprehensif dari pemilik atau manajemen puncak organisasi atau tata kelola TI. Ada beberapa penyediaan layanan TI untuk organisasi, yaitu permintaan IT. Ini adalah tanggung jawab pelanggan atau konsumen TIK. Pelanggan TIK harus merencanakan dan mengkomunikasikan kebutuhannya, dan pelanggan TIK bertanggung jawab untuk menggunakan layanan TIK dan bisnis memproses secara efisien. Yang kedua, pasokan IT. Ini adalah tanggung jawab penyediaan layanan TIK internal atau eksternal. Penyediaan layanan harus menyediakan layanan TIK secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tata kelola TI. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak. Manajemen puncak harus menetapkan aturan permainan TIK untuk organisasi, siapa yang diizinkan atau siapa yang harus menyediakan layanan TIK yang mana, atau siapa yang diizinkan. Manajemen puncak harus memastikan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi dari tentu saja termasuk peluang dan resiko TIK untuk organisasi. Setelah pengendalian objek di area TIK, sekarang kita menerangkan tentang kesinambungan e-commerce. Jika kita ingin melakukan manajemen kinerja untuk e-commerce, maka kita bisa terutama untuk menanggapi bisnis dan manajemen kinerja bisnis. Dan kita bisa menggunakan semua metode dan pendekatan di bidang bisnis tradisional. Namun, sistem TIK memainkan peran penting di bidang e-commerce, dan begitulah memang adanya jelas bahwa kinerja e-commerce menjadi bagian penting dari kinerja yang terlibat sistem TIK, terutama sistem aplikasi yang telah kita bahas, toko online atau platform pengadaan atau pasar digital dan lain-lain.
Mari kita pertimbangkan toko atau situs online sedikit lebih dalam. Karena situs web adalah sistem TIK, semua metode dan pendekatan manajemen kinerja TIK dapat digunakan. Jadi kami bisa mengukur ketersediaan, waktu respon, dan sebagainya yang dapat kita lakukan untuk aplikasi sewenang-wenang sistem. Anda akan menentukan banyak metrik dan proposal KPI tertentu jika ada membaca buku tentang manajemen layanan TI Forbes 2016. Namun beberapa hal berbeda dari sistem dan layanan TIK tradisional. Pertama-tama, sebagai besar pengguna tidak dikenal oleh organisasi Anda, kecuali Anda hanya mempertimbangkan pengguna terdaftar. Karena mereka bukan anggota organisasi Anda, maka dia bebas melakukan bagaimana cara dia melakukan dan kapan dia melakukannya. Anda tidak dapat mendikte aturan seperti yang Anda bisa lakukan kepada anggota organisasi Anda. Dan Anda juga harus tahu beberapa banyak pengguna yang benar-benar Anda miliki atau akan Anda miliki. Anda bisa membuat statistik dan perakiraan di organisasi Anda. Untuk Anda juga akan tahu persis beberapa banyak pengguna akan mendapatkan hasil maksimal. Yang kedua, sistem TIK di area e-commerce melintasi batas organisasi. Ini mengarah pada tantangan antarmuka. Padahal standar membuatnya cukup mudah untuk memasang sistem TIK Anda dengan sistem TIK mitra bisnis Anda. Yang banyak pekerjaan tetap harus dilakukan. Seperti satu, standar selalu memungkinkan beberapa interpretasi. Untuk membiarkan sistem TIK bekerja sama dengan semua sistem harus bekerja dengan interpretasi standar yang sama. Kedua, ketika sistem yang berbeda dihubungkan, hal-hal bisa menjadi salah. Bagaimana dengan penanganan kesalahan, keamanan, dan konsistensi data jika terjadi kerusakan? Yang ketiga, kami juga memiliki beberapa masalah kepemilikan dan bahkan masalah hukum. Dalam rantai nilai, kami memiliki rantai sistem TIK. Masalah lain juga akan muncul ketika sudah berjalan semua. Saat kami mempertimbangkan pengendalian sistem web analisis, kita akan melihat bahwa ini bukan hanya masalah manajemen kinerja TIK, tetapi juga manajemen kinerja penjualan dan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Indriani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja sistem, kinerja proyek, dan kinerja layanan. Yang pertama yaitu kinerja proyek. Proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik. Nah, pendapat ini tuh menurut Caster 2015. Pengertian tersebut tentunya sama untuk proyek e-commerce. Tetapi di dalam proyek e-commerce ini ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu sponsor proyek. Nah, biasanya sponsor proyek ini memiliki wewenang dan pengaruh dalam organisasi untuk mewujudkan dan memastikan semuanya itu sukses. Nah, yang kedua yaitu hasil proyek. Biasanya hasil proyek ini disambut dengan tidak baik. Hal ini juga yang menjadi perubahan pada manajemen tersebut. Yang ketiga yaitu jaringan. Biasanya, untuk memulai proyek e-commerce ini dimulai dengan mengembangkan toko online atau website yang lainnya. Nah, upaya ini dilakukan itu untuk memaksimalkan kinerja sistemnya. Nah, biasanya itu ada juga kendala saat kita itu mengakses data-data dan yang lainnya. Yang keempat yaitu keamanan yang tinggi. Yang kelima yaitu kualitas persyaratan yang tinggi. Nah, untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan proyek,
Nah, untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan baik, yang harus dilakukan adalah yang pertama, menentukan target, memusatkan pengembangan perubahan manajemen, memiliki manajemen risiko, dan memiliki pemantauan proyek yang profesional. Nah, yang kedua yaitu kinerja sistem. Setelah proyek ini berhasil diselesaikan, hasil proyek ini tuh dipindahkan ke dalam sistem internalnya. Nah, di kinerja sistem ini tuh ada juga tantangan. Dan dari proyek yang di awal tadi tuh juga menghasilkan hasil. Nah, yang pertama itu sistem apa yang akan digunakan. Yang kedua, apa semua sistemnya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, apakah proyek yang akan dikeluarkan ini sudah dipertimbangkan lagi atau belum. Output dari sistem e-commerce-nya apa, bagaimana kita bisa mengukur kuantitas outputnya, siapa pelanggannya, bagaimana mendistribusikan output ke pelanggan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kinerja layanan. Nah, kinerja layanan ini apa sih? Penilaian menyeluruh pelanggan terhadap hasil pelayanan yang kita berikan. Sehingga kualitas jasa atau pelayanan yang kita berikan ini lebih tepat dan spesifik. Semakin kita bisa menunjukkan layanan tersebut, maka akan semakin bertambah tingkat loyalitas pelanggan. Nah, tingkat loyalitas ini terdiri dari siapa pengguna layanan web tersebut, itu orang di dalam dan di luar organisasi. Siapa yang memutuskan tingkat layanan, bagaimana kita mengukur tingkat layanan yang diberikan, siapa pelanggannya, tenggat waktu, kapan datangnya barang tersebut, pembayaran, dan deskripsi produk. Bab berikutnya adalah tentang analisis web, yaitu pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data internet untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web. Kemudian manfaat analisis web. 1. Mengoptimalkan penggunaan situs web dan mengoptimalkan situs web. 2. Mengoptimalkan pemasaran online. 3. Mengoptimalkan proses penjualan dan proses terkait, misalnya penagihan atau pengelolaan keluhan. 4. Mengoptimalkan keuntungan. 5. Mengoptimalkan hubungan pelanggan. Kategori analisis web. 1. Web Performance Management atau WPM adalah perencanaan, analisis, dan pengendalian semua aktivitas dan proses terkait situs web serta semua tindakan e-commerce untuk terus meningkatkan kesuksesan organisasi. Kedua, Web Content Performance Management atau WCPM berisi analisis dan pemeriksaan penggunaan konten atau permintaan konten untuk terus mengoptimalkan penawaran online atau situs web. Dan ketiga, Web User Performance Management atau WUPM melayani analisis pengunjung dan perilaku pengunjung untuk secara berurutan mengoptimalkan pengunjung dan fokus pelanggan, pengembangan, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, analisis web dan KPI. KPI sendiri merupakan kepanjangan dari Key Performance Indicator, yaitu alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya dengan mengukur kesuksesan pencapaian target perusahaan. Dalam analisis web, kita dapat mengetahui beberapa hal seperti 1. Mengetahui jumlah kunjungan di situs web. 2. Mengetahui daftar produk dengan volume penjualan tertinggi dan terendah. Ketiga, klasifikasi pengunjung. Kemudian klasifikasi data, yaitu ada 4 raw data, kombinasi of raw data, indikator yang terkait dengan waktu, indikator yang mencakup data eksternal situs web. Dalam raw data terdapat tampilan halaman, kunjungan, banyak kunjungan, pengguna terdaftar, durasi kunjungan, sistem atau browser yang digunakan. Sedangkan di kombinasi of raw data terdapat jumlah total kunjungan, jumlah tampilan halaman per kunjungan, jumlah total pengguna, tingkat respon untuk formulir permintaan. Lalu pada indikator yang terkait dengan waktu, yaitu durasi waktu kunjungan, frekuensi kunjungan, waktu respon server, dan proses penggunaan. Sedangkan di indikator yang mencakup data eksternal situs web, terdapat jumlah pelanggan web, pelanggan setia,
potensi pelanggan yang bisa jadi diaktifkan kembali, biaya tindakan promosi, dan potensi penjualan naik. Kemudian dalam indikator yaitu ada tingkat konversi, ada total, parsial atau yang saling berhubungan, ada efek pada penjualan. Pada total yaitu porsi pengunjung yang membeli. Untuk parsial atau yang saling berhubungan yaitu informasi kepada kunjungan terhadap pesanan, dan pengiriman terhadap pesanan. Pada efek penjualan yaitu kunjungan pelanggan baru yang menjadi pelanggan tetap, dan pembeli tindak lanjut per pelanggan. Pada stickiness yaitu kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan pengunjung. Kemudian slipperiness yaitu kemampuan untuk berinteraksi cepat dan singkat kepada pengunjung. Resensi, berapa lama sejak pelanggan melakukan pembelian terakhir. Kemudian prosumer rate atau gabungan dari kata produser dan konsumer, yaitu porsi pengguna dengan kontribusi aktif. Kemudian biaya memasang iklan, lalu biaya untuk menghasilkan tindakan dengan tindakan pemasaran tertentu, misalnya pesanan. Dan mengapa pelanggan tidak mengikuti jalur navigasi yang telah ditentukan sebelumnya? Yaitu 1. Tidak ada petunjuk untuk langkah selanjutnya. 2. Pengguna tidak menemukan informasi di tempat yang diharapkan. 3. Situs terlalu rumit dan membingungkan. Lalu, mengapa pelanggan membatalkan proses penjualan? Yaitu 1. Situs web tidak disajikan dengan benar. 2. Missing information atau informasi tiba-tiba hilang. 3. Informasi tidak dimengerti. 4. Terlalu banyak informasi yang diminta. Dan 5. Tautan tiba-tiba hilang dan beralih ke situs berikutnya.